Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiani dengan NIM S1S1242114. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Prediksi Waktu Pengiriman Pesanan berdasarkan jarak pengiriman, jenis kendaraan, dan kondisi operasional. Di sini langsung saja kita ke latar belakang. Dan untuk latar belakang, dalam era digital saat ini, layanan pengiriman makanan dan barang berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi berbasis online. Perusahaan seperti layanan food delivery sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman untuk menjaga kepuasan pelanggan. Namun, dalam praktiknya, estimasi waktu pengiriman seringkali tidak akurat. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi proses pengiriman seperti jarak antara restoran dan pelanggan, kondisi lalu lintas, cuaca, jenis kendaraan yang digunakan, serta waktu persiapan pesanan. Ketidakakuratan estimasi waktu ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakpuasan pelanggan, penurunan kepercayaan terhadap layanan, dan inefisiensi operasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu memprediksi waktu pengiriman secara lebih akurat. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan teknik machine learning yang mampu menganalisis pola dari data historis dan menghasilkan prediksi yang lebih tepat. Nah, untuk dataset ini saya dapatkan dari Kaggle. Nah, dataset ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam sistem logistik makanan, yaitu prediksi waktu pengiriman. Nah, dalam dataset ini itu terdapat berbagai variabel yang penting yang mencerminkan kondisi nyata operasional delivery seperti waktu pemesanan dan pengambilan, kondisi cuaca dan lalu lintas, jenis kendaraan yang digunakan, dan profil kurir, yaitu umur dan ratingnya. Nah, untuk secara umum, proses delivery yang direpresentasikan dalam dataset ini yaitu pelanggan melakukan pemesanan melalui aplikasi, restoran menyiapkan pesanan, dan kurir mengambil pesanan. Selanjutnya, kurir mengantarkan ke pelanggan. Nah, faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi durasi pengiriman, sehingga dataset ini cocok digunakan untuk membangun model prediksi berbasis machine learning. Selanjutnya, kita ke tahap pre-processing. Di sini ada beberapa tahap pre-processing yang saya lakukan, salah satunya itu data cleaning. Nah, data cleaning ini dilakukan untuk memastikan data dalam format yang benar, yaitu menghapus teks min pada target, mengubah tipe data dari string ke numerik, dan menghapus kolom yang tidak relevan seperti ID. Nah, tujuannya ini saya lakukan untuk menghindari error saat modeling. Nah, selanjutnya itu handling missing value, di mana data kosong dihapus menggunakan dropna. Tujuannya itu untuk memastikan model tidak menerima data yang tidak lengkap. Proses selanjutnya itu fitur engineering, di mana saya lakukan ini untuk menambah informasi baru dari data yang sudah ada, misalnya break time, yaitu waktu antara order dan pick up, mencerminkan kecepatan restoran. Ada distance, yaitu dihitung dari koordinat dan merepresentasikan jarak pengiriman. Nah, selanjutnya outlier removal atau EGR itu data ekstrim dihapus menggunakan metode EGR. Nah, tujuannya ini untuk menghindari bias model dan meningkatkan akurasi. Proses yang selanjutnya itu encoding. Nah, data kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan one-hot encoding dan label encoding, karena model ML hanya bisa membaca angka.
Selanjutnya ada scaling, yaitu menggunakan standar scalar. Tujuannya itu menyamakan skala fitur dan mempercepat proses training. Selanjutnya EDA. Nah, di sini ada visualisasi distribusi waktu pengiriman, di mana histogram ini menunjukkan ada waktu pengiriman memiliki distribusi tertentu, yaitu misalnya waktu yang dibutuhkan ada 10 sampai 20, 30, 40, dan 50. Nah, ini tuh tidak sepenuhnya normal, yang artinya ada variasi waktu pengiriman yang dipengaruhi banyak faktor. Contohnya bisa dilihat pada waktu 20 menit itu ada sekitar 1.750 orang yang waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan pesanan sekitar 20 menit, mungkin seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk heatmap korelasi ini menunjukkan hubungan antara variabel dengan target, insight penting. Dan distance ini memiliki korelasi tinggi, pattern juga berpengaruh signifikan, yang artinya semakin jauh jarak dan lama persiapan, semakin lama pengiriman. Mungkin seperti itu. Nah, untuk evaluasi model ini dilakukan menggunakan beberapa metrik untuk mengukur tingkat kesalahan dan akurasi prediksi. MAI itu digunakan untuk melihat rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual, sehingga mudah dipahami karena menunjukkan besar error dalam satuan menit. Nah, MSE digunakan untuk memberikan penalti lebih besar pada kesalahan yang tinggi karena menghitung kuadrat error. Nah, RMSE kemudian digunakan sebagai versi yang lebih mudah diinterpretasikan karena kembali ke satuan asli data, yaitu menit. Nah, selain itu ada R2, skor digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi data. Semakin mendekati angka 1, maka semakin baik performa model dalam melakukan prediksi. Nah, ini adalah perbandingan model. Nah, di sini dari hasil pengujian beberapa model, Random Forest di sini menunjukkan performa yang terbaik dan paling konsisten di semua pembagian data. Model ini menghasilkan R2 skor tinggi dibanding model lainnya. Nah, CatBoost juga memberikan hasil yang cukup baik dan stabil, sementara XGBoost sedikit berada di bawah kedua model tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model berbasis ensemble tree sangat efektif untuk menangani data dengan hubungan yang kompleks seperti pada kasus ini. Nah, mungkin bisa dilihat pada split berikut ada untuk Random Forest itu yang tertinggi di split 730. Kita lanjut. Nah, hasil dan analisis, model terbaik yang diperoleh itu adalah Random Forest dengan split 70-30. Model ini itu menghasilkan R2 sebesar 0,982 dengan RMSE sekitar 1,23 menit. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, di mana rata-rata kesalahan prediksi hanya sekitar 1 menit dari waktu aktual. Nah, dengan demikian model ini sangat mendekati kondisi nyata proses pengiriman. Dan kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan machine learning sangat efektif dalam menyelesaikan masalah prediksi waktu pengiriman makanan. Hal ini karena proses pengiriman dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, seperti jarak antara restoran dan pelanggan, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan pesanan, serta kondisi lalu lintas di lapangan. Nah, semua faktor ini memiliki hubungan yang kompleks dan tidak linear, sehingga sulit untuk diprediksi menggunakan metode konvensional. Nah,
Model random forest terbukti menjadi model terbaik dalam penelitian ini karena memiliki performa yang stabil, tingkat akurasi yang tinggi, serta tidak mudah mengalami overfitting. Selain itu, model ini mampu menangkap hubungan kompleks antara variabel dengan sangat baik. Mungkin sekian presentasi yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.